Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Anak-anak semua di channel YouTube yang kali ini, anak-anakku SMP Gajah Mungkur 11 Pracimantoro, saya akan menyampaikan di minggu ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atau memperingati turunnya wahyu Al-Qur'an, yaitu dengan disebutnya malam nuzulul Quran, ya. Pada malam 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Di sana tertera Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hai Muhammad, bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad bingung, yang disuruh baca apa? Saya di tengah gua Hira. Di tengah gua ini apa yang harus saya baca? Tulisan nggak ada, suara apa ini? Nggak kelihatan, suara malaikat. Kemudian di ayat kedua, ketiga, keempat dijelaskan di sana khalaqal insana min alaq, bahwa Allah menciptakan manusia. Khalaqal insana min alaq. Nih, harus kita pelajari. Oh, singkon moco tentang diri kita ternyata anak-anak semua. Jadi kita jangan langsung dari hikmah ini, ya, dari hikmah nuzulul Quran ini Allah berpesan kita disuruh membaca apa yang harus dibaca tentang manusia, tentang insan. Allah menciptakan manusia ini, harus kita baca diri kita. Bagaimana kita membaca? Dari jempol kaki. Sehari ini jempol kaki sampai ujung kepala ini tadi sudah untuk apa? Berapa banyak untuk ibadah dan berapa banyak untuk maksiat? Berapa banyak untuk berbuat amal, berapa banyak untuk berbuat dosa? Ketika kita sudah koreksi dari bawah sampai atas, oh ternyata masih saya ibadah hanya sekian, kemudian saya berbuat dosa sekian, maka jangan lupa segera mengucap istighfar. Jangan lupa, kalau Rasulullah SAW, Nabi saja yang sudah dijamin maksum, Nabi saja yang sudah dijamin suci oleh Allah, masih mengucap istighfar sehari semalam itu 100 kali. Apalagi kita yang hanya orang biasa seperti ini. Pernahkah kalian mengucap 100 kali? Nah, ini menjadi koreksi. Padahal dosa kita luar biasa. Siapa yang menjamin kita suci? Gak ada. Dosa kita dosa yang amat luar biasa. Oleh karena harus kita baca dari ujung kaki sampai ujung kepala. Maka ketika kamu menuduh orang, hei dia loh yang jahat. Berapa nih yang menuduh nih? 1 jari kan? Kemudian yang jari keempat menuduh siapa? Diri kita sendiri kan? Berarti kita ini kejahatannya lebih banyak dari orang lain. Makanya kita jangan menilai, menuduh, menganggap orang lain jahat, kita lebih jahat. Insya Allah kalau kita koreksi seperti itu terus, insya Allah ya kita akan menemukan jati diri kita yang terbaik. Jadi di malam nuzulul Quran ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Hudalin nas, sebagai petunjuk manusia. Yang disebut manusia itu siapa? Manusia itu yang masih memiliki roh dan raga. Kalau sudah pisah antara roh dan raga, raganya namanya mayat, rohnya sudah kembali ke alam sana. Ini sudah tidak perlu Al-Quran. Coba kalau mayat itu kamu suruh ngaji, bisa. Coba mayat kamu bacakan surat Yasin, tahu? Nggak mungkin. Coba mayat kamu kirimi Al-Fatihah, nggak mungkin. Kemudian roh sudah kembali ke alamnya, roh sudah kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah beda alam dengan kita. Mereka sudah tidak perlu Al-Quran. Mereka sudah tidak perlu petunjuk lagi, karena mereka ibarat orang menanam, tinggal memetik hasilnya. Jika mereka di dunia ini menanam kebaikan, maka di alam roh, alam barzakh, mereka akan menuai hidup enak. Jika di sini berbuat jahat, maka di sana akan menerima siksa kubur. Maka di sana sudah tidak perlu Al-Quran lagi. Yang mereka perlukan tinggal 3 perkara. Apa? Yang pertama, meninggalkan anak soleh. Enggak, doa anak soleh ini.
Nah, anak itu tidak harus anak kandung, bisa anak didik seperti kalian ini anak didik saya ya. Bisa anak didik. Kalau kalian ingat sama saya, doakan sama guru-guru SMP Gajah Mungkur semua doakan yang baik ya. Kemudian bisa anak angkat, kemudian bisa anak yatim yang diopeni itu anak asuh ya, misalnya seperti itu. Yang kedua, yang harus kita tinggalkan di dunia adalah ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Ya tidak harus ilmu ngaji kan, bisa ilmu seperti Ustadz Pipit ya, membuat pupuk dari susu yang sudah kadaluarsa. Mungkin dari guru-guru yang lain memiliki ilmu-ilmu yang membekas di hati kalian. Nah, ilmu yang kalian gunakan sampai kalian hidup berumah tangga sampai tua nanti akan membawa maslahah kebaikan amal soleh kepada sang pemiliknya tadi, sang pemberinya tadi. Kemudian yang ketiga, sedekah jariyatin, apa? Meninggalkan atau sedekah jariyah. Misalkan ada bangun masjid, kalian nyumbang tenaga, ada bangun jalan, kalian nyumbang tenaga, nyumbang semen, membelikan sarung di masjid, Al-Quran di masjid, dan masih banyak lagi. Tidak harus pakai uang, pakai tenaga juga bisa. Ini yang harus kalian ketahui. Jadi orang mati itu sudah tidak perlu Al-Quran, tidak perlu bacaan Al-Quran. Yang diperlukan hanyalah anak yang soleh, ilmu bermanfaat, dan sedekah jariyah. Lah Al-Quran itu untuk siapa? Hudalin nas, petunjuk untuk saya dan kalian sebagai manusia di sini, di muka bumi sebagai khalifah. Supaya apa? Karena itu petunjuk supaya kita tidak salah jalan. Kalau kita tidak salah jalan, kita akan kembali kepada Allah, seperti itu. Makanya Al-Quran ini tidak harus ditaruh di tempat yang tinggi. Yang terpenting adalah balighu ani walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Sampaikan ke siapa? Ke hati kita. Makanya tidak harus kita dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran dengan membaca secepat mungkin. Yang perlu kita pelajari adalah kita membaca secara tartil, pelan-pelan, kita ketahui maknanya, kita hayati, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Insya Allah ini akan membawa kebaikan kepada kita. Oleh karenanya, nanti di malam 17 ini, di minggu ketiga ada keistimewaan, yaitu turunnya nuzulul Quran ya, turunnya nuzulul Quran atau wahyu pertama. Kemudian nanti di minggu keempatnya akan disambung dengan turunnya wahyu Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita fastabiqul khairat, dari sekarang berlomba berbuat kebaikan supaya nanti ketika wahyu Lailatul Qadar turun kita bisa mendapat. Apa keistimewaannya? Wahyu Lailatul Qadar turun, amal pahalanya bagaikan kalian beribadah 1000 tahun ya. 1000 bulan atau sekitar 82 tahun. Coba kalau 1000 bulan dibagi 12 dapat berapa itu? Nah, sekitar itulah kalian beribadah. Pahalanya semono okai. Makanya marilah saya mengajak di minggu ketiga ini memperkencang ibadah kita, memperkencang ibadah malam, memperkencang sedekah, memperkencang semuanya untuk apa? Meraih Lailatul Qadar di minggu keempat, anak-anak. Karena di minggu ketiga nanti Allah sudah menurunkan nuzul Quran disambung dengan Lailatul Qadar. Oleh karenanya di minggu ketiga ini nanti kalian jangan banyak bercanda, jangan justru malah loyo. Kita tingkatkan, ibarat orang bal-balan atau sepak bola semifinal, kita tingkatkan latihan kita tingkatkan semuanya. Kita itikaf di masjid. Jangan hanya tidur ya di masjid. Sekolah nilai nang masjid Pak, turun masjid. Ini salah. Jangan hanya tidur, boleh tidur, tetapi ketika malamnya kita beribadah kepada Allah sampai sahur, kita pulang. Nah, seperti ini mudah-mudahan kita berdoa dari sekarang. Mudah-mudahan kita berdoa dari sekarang, Allah akan memberikan Lailatul Qadar kepada kita, akan mempertemukan Lailatul Qadar kepada kita. Jadi doa itu sejak sekarang kita doa terus, mudah-mudahan nanti pas turunnya Lailatul Qadar kita bisa mendapatkan. Nah, mungkin di minggu ketiga pelajaran dari channel YouTube SMP ini saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada baiknya dari Allah, ada salahnya dari saya sendiri. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.